Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 3 Februari. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mendekati angka terendah yakni hampir Rp17.000 per dolar AS pada akhir bulan lalu. Menurut laporan Reuters, anjloknya nilai tukar rupiah ini dipicu oleh kekhawatiran para investor terhadap independensi Bank Sentral setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyetujui pengangkatan keponakannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Nilai tukar valuta asing mencapai titik terendah dalam sejarah pada 20 Januari lalu. Rupiah jatuh 3% dengan nilai tukar sebesar Rp16.985 banding $1 Amerika. Media Reuters melaporkan hal ini terjadi karena Presiden Prabowo mengabaikan kekhawatiran umum terhadap independensi Bank Indonesia dengan mencalonkan dan mengangkat keponakannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Diamati dari faktor domestik, jatuhnya rupiah merupakan dampak dari ketidakpercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah yang mencemaskan bahwa pemerintah akan memperalat Bank Indonesia sebagai media ekspansi otoritasnya, sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi dan pasar valuta asing secara keseluruhan. Level rupiah saat ini sekalipun memang tadi mendekati level terendahnya sepanjang masa, namun tingkat depresiasi rupiahnya pun juga harus kita lihat ya, karena saat ini rupiah bergerak mendekati 17.000 tapi bergeraknya dari level 16.500-an, 16.600 gitu. Jadi artinya pelemahannya pun juga tidak sesignifikan ataupun tidak sedalam pelemahan ataupun depresiasi yang kita alami pada saat krisis 97-98. Ya, pada saat itu level rupiah dari 4.000 per dolarnya menjadi 16.000 per dolarnya ya. Pakar menjelaskan depresiasi rupiah kali ini relatif kecil, namun jika diamati dari segi transformasi iklim finansial global, setelah anjlok 3,5% tahun lalu, pada Januari lalu saja rupiah kembali mendepresiasi 2%, mencatat kinerja terburuk di pasar falas sejak krisis moneter Asia 1997. Hari ini berdampak langsung pada sektor bisnis dan masyarakat. Berhubung Indonesia sangat mengandalkan impor, melemahnya kinerja pasar falas telah menyebabkan harga barang impor melonjak 30 hingga 45%, yang memangkas daya beli rumah tangga dan menipiskan keuntungan perusahaan. Kalau dilihat dalam hal perspektif dampaknya kepada industri memang akan mix ya, artinya karena industri kita kan ada yang sebagian besar import oriented, artinya impor yang berorientasi bahan baku impor, tapi juga ada yang bahan bakunya lokal dan berorientasi ekspor. Jadi makanya ini agak mix. Tapi in general rata-rata untuk sektor industri manufaktur kita itu rata-rata memang kita cukup banyak mengandalkan bahan baku impor. Jadi memang akan cenderung net worth ya dampaknya kepada industri secara umum kalau pelemahan rupiah ini berkelanjutan. Bank Indonesia telah melakukan intervensi beberapa kali guna menopang rupiah, termasuk menjual cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar dan mendongkrak suku bunga untuk menarik investasi asing. Namun efektivitasnya dinilai terbatas. Statistik menunjukkan nilai investasi yang hengkang dari Indonesia sejak 2024 mencapai total miliaran dolar Amerika, mayoritas dipicu oleh kesangsian terhadap reformasi ekonomi Prabowo. Observasi menunjukkan bahwa Indonesia belum muncul tanda-tanda negatif berupa penarikan dana besar-besaran dari bank atau gelombang kebangkrutan pada perusahaan. Walau dilanda hengkangnya investasi asing, sistem keuangan Indonesia tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kolaps. Wabah flu burung terjadi di peternakan Fengkang di Taichung Januari lalu. Pemiliknya diduga tidak melaporkannya kepada otoritas dan menanganinya secara ilegal. Setelah diinterogasi, hakim memutuskan pelaku usaha bermarga Yun ditahan tanpa izin kunjungan, sementara pemilik lahan bermarga Yen dibebaskan dengan jaminan 200.000 dolar Taiwan dan batasan tempat tinggal. Peternakan Fengkang di Taichung dilaporkan terserang flu burung pada Januari lalu. Pemilik diduga menutupi wabah dan menangani ayam mati secara ilegal. Pada 2 Februari, Kejaksaan bersama Kepolisian Taichung menggeledah lokasi dan memeriksa pihak-pihak terkait. Pelaku usaha bermarga Yun ditahan tanpa izin kunjungan, sementara pemilik lahan bermarga Yen dibebaskan dengan jaminan 200.000 dolar Taiwan dan pembatasan tempat tinggal. Dua karyawan peternakan juga dibebaskan dengan jaminan masing-masing sebesar 30.000 dolar Taiwan sambil menunggu proses penyelidikan. Pemerintah kota telah memusnahkan seluruh ayam di peternakan, menghancurkan sekitar 375 kg telur, serta melakukan desinfeksi menyeluruh. Zona bebas rokok di Pasar Imlek Tihua Street, Taipei tahun ini diperluas hingga ke gang-gang sekitar. Pemerintah juga menyediakan area merokok semi terbuka khusus di dermaga Tatauchen. Sementara itu, petugas perlindungan konsumen melakukan inspeksi laber informasi dan akurasi timbangan di toko. Pedagang yang melanggar aturan akan dikenakan denda maksimal 100.000 dolar Taiwan.
Dalam rangka melindungi hak konsumen, Departemen Perlindungan Konsumen dan Departemen Kesehatan Kota Taipei mengutus petugas ke Pasar Imlek untuk menginspeksi para pedagang dan memastikan produk yang dijual di label dengan jelas. 复查过程中发现有未标示、标示不清或是模糊不清不明，或者是有称重不准的状况，处2万元以上10万元以下罚款。 Cakupan zona bebas rokok di Pasar Imlek tahun ini telah diperluas. Petugas terus melakukan penasehatan dan inspeksi. Area merokok semi terbuka juga telah didirikan di Dermaga Taocheng yang berjarak sekitar 15 menit dari Pasar Imlek. 继午夜年货大街后，2月25号登场的台北灯节，西门与圆山花博2大展区，北市府也朝向禁烟规划。但在人潮密集的区域，如何设置吸烟区也成为问题。 Taipei terus mendorong kebijakan kota bebas rokok yang selanjutnya diperluas ke ajang Festival Lentra Taipei. Namun opini publik terkait langkah pendukungnya masih bervariasi. 利益良善但是要做到真的有点困难，因为这边还有这么多国际级的观光客，这个到底要怎么去实际执行？里面感觉是像一个小型咖啡厅，然后稍微大一点，他们至少集中在那边，不会觉得好像被关注。我觉得你已经在大马路上了，你还要进吗？不然你把灯节搬到室内嘛。 Departemen Kesehatan Kota Taipei menyatakan program larangan merokok selama Festival Lentra masih dalam pembahasan. Saat ini, petugas masih melakukan survei area dengan menjadikan zona merokok di luar ruangan pada Pasar Imlek sebagai acuan. Jepang dan Amerika Serikat mulai mencari solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada tanah jarang dari Tiongkok. Pemerintah Jepang mengumumkan keberhasilan mengekstrak unsur tanah jarang dari dasar laut dalam di sekitar Pulau Minami Torishima. Sementara itu, Amerika Serikat resmi meluncurkan proyek brankas untuk menimbun cadangan mineral kritis bagi industri otomotif dan teknologi. Pemerintah Jepang pada 2 Februari mengumumkan keberhasilan kapal riset Jamstek mengambil sampel lumpur yang mengandung unsur tanah jarang dari dasar laut sedalam 6.000 meter di sekitar Pulau Minami Torishima. Cadangan di lokasi tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya 16 juta ton, terbesar ketiga di dunia. Jepang berencana memulai uji coba penambangan skala besar paling cepat pada tahun 2027. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok tanah jarang dari Tiongkok. Di sisi lain, pada 2 Februari, pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat mengumumkan peluncuran proyek brankas dengan anggaran mencapai 12 miliar dolar Amerika. Inisiasi ini bertujuan menimbun mineral kritis yang dibutuhkan oleh industri manufaktur, termasuk otomotif dan teknologi, guna mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap mineral kritis dari Tiongkok. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.